Untuk kali ini kita akan membahas mengenai menghitung titik impas break even point usaha makanan internasional. Yang pertama akan kita bahas mengenai pengertian titik impas atau break even point. Break even point adalah suatu keadaan di mana dalam suatu kegiatan usaha seorang wirausahawan tidak mendapat untung maupun rugi atau impas. Penghasilan sama dengan total biaya. Sebelum memproduksi suatu produk, seorang wirausahawan terlebih dahulu merencanakan seberapa besar laba yang diinginkan dan ketika menjalankan usaha tentunya akan mengeluarkan biaya produksi. Hal tersebut dikarenakan biaya produksi sangat berpengaruh terhadap harga jual dan begitu pula sebaliknya, sehingga dengan penentuan titik impas tersebut dapat diketahui jumlah barang dan harga yang ada pada penjualan. Dengan analisis titik impas dapat ditetapkan penjualan dengan harga yang bersaing tanpa melupakan laba yang diinginkan. Selanjutnya, dengan adanya analisis titik impas tersebut akan sangat membantu wirausahawan dalam perencanaan keuangan, penjualan dan produksi, sehingga wirausahawan dapat mengambil keputusan untuk meminimalkan kerugian, memaksimalkan keuntungan dan melakukan prediksi keuntungan yang diharapkan melalui penentuan harga jual persatuan, produksi minimal, pendesain produk, dan lainnya. Dalam penentuan titik impas perlu diketahui terlebih dahulu hal-hal di bawah ini agar titik impas dapat ditentukan dengan tepat, yaitu tingkat laba yang ingin dicapai dalam suatu periode, kapasitas produksi yang tersedia atau yang mungkin dapat ditingkatkan, besarnya biaya yang harus dikeluarkan, mencakup biaya tetap maupun biaya variabel. Yang kedua akan kita bahas mengenai strategi menetapkan harga jual makanan internasional. Menentukan harga jual produk yang pas perlu mendapat perhatian yang serius dalam memulai usaha makanan internasional. Untuk itu para wirausahawan makanan internasional harus jeli dalam menetapkan harga jual. Perlu strategi yang jitu dalam menentukan harga jual. Ada beberapa strategi dalam menentukan harga sehingga harga yang ditaruhkan masuk di akal para pembeli, yaitu yang pertama menentukan harga jual berdasarkan biaya produksi. Cara ini sangat mudah dan paling disenangi oleh para wirausahawan makanan internasional. Caranya hanya dengan menghitung berapa total biaya yang dikeluarkan ditambahkan dengan margin keuntungan yang diinginkan, maka itulah harga jual produk tersebut. Contohnya, misalkan total biaya produksi adalah 20.000, kemudian ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan misalnya sekitar 20%, maka harga jual produk tersebut adalah 20.000 ditambah dari 20.000 dikali 20%, sehingga didapatkan dengan harga jual sebesar Rp24.000. Kemudian yang kedua itu menentukan harga jual berdasarkan kompetisi. Cara kedua ini biasa dipakai oleh wirausahawan yang baru memulai usaha. Cara ini dilakukan dengan membandingkan harga jual kompetitor sebelum memutuskan untuk menetapkan harga jual produknya. Biasanya harga jual produk baru lebih murah dari produk sejenis yang telah ada sebelumnya. Meski lebih murah, biasanya tetap mendapat keuntungan. Bedanya, margin keuntungan yang didapat lebih sedikit dibandingkan kompetitor. Pada beberapa kasus ada juga wirausahawan yang berani rugi saat menerapkan strategi harga jual berdasarkan kompetisi ini. Namun jika modal yang kita miliki pas-pasan, jangan pernah menerapkan strategi ini, karena tentu saja usaha akan merugi jika menerapkan ini strategi kompetisi. Berbeda halnya jika modal yang dimiliki cukup besar, tak menjadi masalah jika berprinsip rugi di awal usaha, karena selanjutnya bisa untung terus. Kemudian yang ketiga, menentukan harga jual berdasar tujuan khusus. Strategi terakhir dengan menggunakan pendekatan tujuan khusus, yakni tujuan apa yang ingin dicapai dari harga jual tersebut. Apakah sekedar meningkatkan jumlah penjualan atau mendongkrak image produk atau karena hal lain. Pembahasan selanjutnya mengenai menghitung BEP makanan internasional. BEP digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian modal atau investasi suatu kegiatan usaha atau sebagai penentu batas pengembalian modal.
Produksi minimal suatu kegiatan usaha harus menghasilkan atau menjual produknya agar tidak menderita kerugian. BEP adalah suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Analisa BEP merupakan alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha untuk mencapai nilai impas, yang artinya suatu usaha tersebut tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Suatu usaha dikatakan layak jika nilai BEP produksi lebih besar dari jumlah unit yang sedang diproduksi saat ini, dan BEP harga harus lebih rendah daripada harga yang berlaku saat ini, di mana BEP produksi dan BEP harga dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk BEP produksi sama dengan total biaya dibagi harga penjualan, sedangkan BEP harga yaitu total biaya dibagi total produksi. Kita ambil satu contoh, jika biaya produksi yang dikeluarkan untuk pembuatan produk makanan internasional sebesar Rp190.700 per paket, sedangkan total produksi menghasilkan 120 bungkus per paket. Dan jika harga produk makanan internasional dihargai Rp5.000 per bungkus, maka BEP produksi sama dengan Rp190.700 dibagi Rp5.000, jadinya untuk BEP produksi 38 bungkus. Kemudian untuk BEP harganya yaitu Rp190.700 dibagi 120 bungkus, jadinya Rp1.600 per bungkus. Sekian untuk pembahasan menghitung titik impas usaha makanan internasional. Semoga kalian mengerti. Terima kasih.